Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Halo dulur, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul mendapat benda pusaka atau jimat ampuh ya. Jadi dari mana asalnya benda pusaka yang kita dapatkan? Bagi yang mendapatkan ya, monggo disimak dulur, mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan kita semua. Rejek rahayu, sugeng midhangetaken. Benda pusaka, kalau di Jawa benda pusaka itu adalah suatu benda yang dianggap punya tuah ya. Contoh benda pusaka itu ada yang dari batu akik, kemudian ada yang dari tanduk rusa, taring babi, kemudian kulit kijang, kol buntet, ataupun kalau dari senjata itu seperti keris, tombak, seperti itu nggih dulur. Nah, ini banyak diburu oleh orang-orang penyuka jenis benda pusaka tertentu. Sebenarnya apa sih kegunaan benda-benda seperti ini ya? Kalau di Jawa mereka ngugemi ya bahwa benda-benda pusaka tersebut bisa untuk kewibawaan, bisa untuk pengobatan, bisa untuk kekebalan. Jadi disimpan dan diruat untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, asal-usul mendapatkan benda pusaka atau jimat seperti ini itu dari mana sih? Prosesnya itu seperti apa sih? Nah, ini ada 4 nggih dulur. Yang pertama itu bisa dari warisan. Artinya kalau dari warisan itu leluhur Anda atau sesepuh Anda dahulu itu memiliki cekelan atau ageman ya, benda pusaka tersebut kemudian turun temurun, diturunkan pada keturunannya. Tapi dahulu leluhur Anda atau sesepuh Anda sudah memiliki perjanjian dengan penunggu benda pusaka tersebut bahwa benda ini bisa diturunkan pada keturunannya atau generasinya. Nah, itu makanya keturunannya nanti bisa menggunakannya ya dengan ruatan ataupun syarat-syarat tertentu. Kemudian yang kedua ini dari penarikan energi gaib. Biasanya ini yang bisa yang memiliki ilmu kanuragan nggih dulur, di mana yang tahu posisi dan keberadaannya di mana benda bertuah tersebut. Dan tentunya itu tidak mudah dulur, karena benda bertuah itu pasti ada yang menunggu ya. Contohnya seseorang yang memiliki ilmu kanuragan kemudian mereka berjalan atau di suatu tempat tertentu seperti magnet, jadi tahu di mana keberadaan dan posisinya. Nah, maka dari itu mereka bisa mengambilnya dengan kelebihan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ini dari wangsit ya. Biasanya ini didapatkan karena lalaku tirakat atau orang-orang yang memiliki ilmu kebatinan. Jadi ketika mereka tidur ataupun sedang semedi ataupun sedang tirakat, maka akan ada ilham ya, di mana benda bertuah ataupun jimat tersebut akan didapatkannya. Kemudian yang keempat ini adalah karena tiban ya, atau biasa disebut dengan nemu ya, atau kejatuhan ya. Nah, ini biasanya didapatkan oleh orang-orang yang beruntung, walaupun mereka ini tidak memiliki warisan dari leluhurnya, mereka tidak tirakat, mereka tidak memiliki ilmu kanuragan, tetapi mereka memiliki hati yang bersih dulur. Perjalanan hidupnya ini banyak susahnya ya, banyak menemui kesulitan. Nah, biasanya kalau mereka beruntung itu menemukan sesuatu, contohnya ya, dulu pernah viral ya, batu ya. Nah, batu itu ternyata bukan batu sembarangan, bisa digunakan untuk mengobati orang. Nah, contohnya seperti itu dulur. Atau mungkin nemu pring petuk atau bambu petuk. Bambu petuk ini bisa digunakan untuk pengelarisan gitu dulur. Dan atau mungkin kalau kepepet misalnya itu bisa dijual, namun jualnya tidak pada orang yang sembarangan ya, tentunya yang mengerti akan fungsi dari pring petuk atau bambu petuk tersebut. Dari keempat cara mendapatkan benda bertuah atau jimat ini gitu dulur. Untuk yang tiban ini memang orang-orang tertentu nggih, orang yang beruntung, yang mana nantinya bisa digunakan untuk perbaikan hidupnya ya, untuk peningkatan ekonominya, untuk ngangkat derajatnya, yaitu orang-orang yang duweni ati resik tapi uripe ki soro banget biasanya ya, yang kesulitan dalam kehidupannya,
Tapi mereka ini adalah orang-orang yang memang dipilih nggih, disukai kodam-kodam tertentu yang mana karena pantaslah mereka untuk mendapatkan seperti itu ya. Tapi dulur, semua benda pusaka ya ataupun jimat yang ampuh itu ada masanya ya, bisa luntur ya. Jadi harus dirawat dan diberi syarat supaya tetap ampuh dan tajam nggih. Dimana sama seperti kita memiliki pisau ya. Pisau kalau dipakai terus tanpa diasah, tanpa diungkal, ya sesuai kedul. Sama dengan benda pusaka ya. Mereka juga butuh dirawat dan diberi syarat ya, sesuai dengan kalau dari leluhurnya dulu gimana mensyaratinya, gimana merawatnya ya, diberlakukan seperti itu. Kalau dulu ya katanya benda ini ampuh, sekarang kok tidak, bisa jadi itu karena luntur ya, atau karena sudah tidak dirawat lagi, ataupun yang didapatnya dari tirakat ya, wis dinduweni terus wis gak tahu dilakoni neh tirakate ya, maka akan luntur karena kodam-kodam yang mengikuti atau penduduk yang mengikuti benda pusaka itu mereka tidak secara gratis dulur mengikuti kita, itu pasti ada syaratnya. Kalau dari tirakat ya berarti harus tetap tirakat. Kalau dari warisan berarti cara merawatnya dulu seperti apa. Kalau dari tiban itu juga sama. Kalau sudah memiliki sifat yang sombong, tinggi hati, maka akan hilang ya, akan luntur. Makanya ujiane wong lek wis duweni sesuatu kelebihan itu harus merawatnya. Dan paling penting dulur ya, pusaka yang paling ampuh dari diri semuanya itu pasti punya ya, yaitu hati yang bersih, nurani, dan batin yang suci. Nah kalau sudah memiliki itu maka pusaka apapun itu gak tedas menei awak. Lah terus piye carane duweni pusaka ampuh dalam diri sendiri? Yaitu dengan cara menirakati diri sendiri, nggih, menjaga kebersihan hati, nurani dan batini. Nanti ucapannya akan ampuh menjadi kenyataan. Inilah dulur, yang paling ampuh dalam diri sendiri itu adalah menirakati diri. Jadi bagi kalian ya yang menginginkan benda-benda pusaka, ada yang lebih ampuh dari itu, yaitu pusaka diri yang adanya di sini ya, bagusi ati ya. Iki pancen wabot mergo lakune iki sabar, ikhlas dan telaten. Nah dulur, demikian nggih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.